Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'd. Jemaah sekalian yang diberkahi oleh Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali hadir di kajian kitab Al-Arba'in Al-Mitsaqiyah fil Huquqiz Zawjiyah, ya, tentang pendidikan keluarga dalam rangka untuk mengokohkan kembali ikatan bahtera rumah tangga, ya. Kita sampai hadis yang ke-21, Al-Hadithu Al-Hadi wal Ishrun. Dibuka halaman 26, ya. Al-Hadithu Al-Hadi wal Ishrun, hadis yang ke-21. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, Ja'at Hindun. Ja'at, telah datang Hindun. Sahabiyah Hindun, ya. Hindun bintu Utbah. Istrinya Abu Sufyan, ya. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqalat, kemudian Hindun berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu suaminya Hindun, ya. Rajulun, seseorang, syahihun, yang kikir, ya. La yu'tini, la yu'ti, tidak memberi ini kepadaku, ma apa-apa, nafkah, ya, yakfini, yang mencukupiku, ya, wawaladi, dan anakku, ya. Jadi Hindun ini mengeluhkan, ya, tentang masalah nafkah, ya, di keluarganya, karena suaminya itu kikir, ya, dalam arti tidak menafkahi yang bisa mencukupi untuknya dan anak-anaknya. Illa, kecuali ma akhadtu, illa, kecuali ma apa-apa yang akhadtu, yang aku ambil, min malihi, dari hartanya. Wa huwa la ya'lamu, wa huwa, dan ia Abu Sufyan, ya, la ya'lamu, tidak mengetahuinya. Jadi karena Hindun ini tidak diberi nafkah yang cukup oleh suaminya, akhirnya dia terpaksa mengambil dari harta suaminya. Apakah dibolehkan, ya? Faqala, maka Nabi SAW menjawab, khudhi, ambillah, ma, nafkah, ya, ma, apa saja atau nafkah, yakfiki, yang mencukupi engkau, yakfiki, yang mencukupimu, wawaladi, dan anakmu, bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf, ya. Jadi pada hadis ini jamaah sekalian, cara, ya, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi satu kasus, ya, di dalam rumah tangga terkait masalah nafkah, ya. Ketika suami, ya, dia mampu, ya, dia punya harta, ya, dan tidak mau menafkahi istrinya, ya, padahal dia ada istri, ada anak, gitu, ya. Supaya tidak terlantar, maka istri boleh ngambil dari harta suami atau menggunakan dari harta suami secukupnya, gitu, ya. Secukupnya itu maksudnya kalau memang
satu hari dia butuh, misalkan kalau di kita butuh beras 1 kilo misalkan ya, untuk dimasak ya, dan juga untuk makan anak-anaknya ya, maka ambillah ya 1 kilo beras dari harta suami itu ya, supaya di rumah itu ada kecukupan untuk makan ya. Itu seandainya kalau suami tidak mau memberi nafkah ya. Jadi istri boleh ngambil dari harta suami secukupnya ya. Secukupnya itu ukurannya adalah bil ma'ruf ya, sesuai dengan kebiasaan ya, uruf yang berlaku ya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, ja'at, datang Hindun ya, Hindu bintu Utbah ya. Hindun bintu Utbah ibni Rabi'ah ya. Faqalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Hindun berkata ya Rasulullah, wallahi demi Allah, maka na ala dhahril ardi, maka na tidak ada ala dhahril ardi, di atas muka bumi, ahlu khibain, dari penghuni tenda ya. Khiba itu asalnya tenda yang terbuat dari wol ya. Tapi khiba itu juga bisa dimaknai rumah ya. Artinya setiap rumah ya, tidak ada di setiap rumah di muka bumi ini ahabba, yang lebih aku cintai, ilayya, untukku, an yadhillu, bahwasanya mereka menghinakan, min ahli khibaika, dari keluarga engkau, dari ahli keluargamu. Jadi kata Hindun ini ya, Hindun ini sebelum masuk Islam itu adalah orang yang paling benci terhadap Rasulullah dan keluarganya. Jadi tidak ada makhluk yang ada di muka bumi yang paling dibenci oleh Hindun melebihi bencinya kepada keluarganya Rasulullah. Itu Hindun ya. Jadi sampai Hindun itu juga yang melakukan pembunuhan ya, bersama Wahsy, membunuh pamannya Nabi yaitu Hamzah ketika perang Uhud ya. Tidak hanya dibunuh tapi juga isi perutnya dikeluarkan itu ya. Saking bencinya terhadap Nabi dan keluarga Nabi ya. Makanya dia mengatakan, wallahi makana ala dhahril ardi, tidak ada di atas muka bumi ini ya, ahlu khibain ahabba ilayya an yadhillu min ahli khibaik ya. Jadi tidak ada penduduk bumi ya yang aku cintai melebihi ketika mereka itu menghinakan keluargamu. Jadi siapapun yang menghinakan Nabi, saya akan pasti dukung gitu ya. Saking bencinya Hindun terhadap siapa? Keluarga Nabi sebelum Islam ya. Sampai paman Nabi pun menjadi korban ya, bersama Wahsy. Itu otak pembunuhannya juga ada di Hindun dan Wahsy ya, waktu perang Uhud ya. Tetapi ketika peristiwa Fathu Makkah ya, Hindun masuk Islam ya, bersama suaminya Abu Sufyan itu masuk Islam ketika Fathu Makkah. Itu lama itu ya, jarak dari perang perang Badar, perang Uhud ya, sampai Fathu Makkah itu baru masuk Islam ya, baru masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam, Hindun mengatakan wa ma asbaha al-yauma, dan tidaklah menjadi al-yauma hari ini, ala dhahril ardi di atas muka bumi, ahlu khibain dari penghuni rumah ya, ahabba ilayya yang lebih aku cintai, an ya'izzu agar mereka mengagungkan, menghormati ya, min ahli khibaika dari ahli keluargamu.
Jadi terjadi perubahan drastis ya. Setelah peristiwa Fathu Mekah, akhirnya Hindun dan Abu Sufyan itu masuk Islam. Nah setelah masuk Islam itu mendeklarasikan, orang yang paling aku cintai di muka bumi ini adalah Rasulullah. Dan orang-orang yang meluhurkan Rasulullah pasti aku cintai. Nah ini kehebatan para sahabat ya. Beda sekali ketika mereka sebelum Islam memusuhi habis-habisan keluarga Nabi, tapi setelah masuk Islam menjadi pembela ya terhadap Nabi dan keluarganya. Ini contohnya Hindun ini. Nah, ternyata ya di rumah tangga Hindun ini juga ada masalah ya terkait dengan nafkah. Bukan berarti Hindun orang miskin, tidak, karena Hindun dan suaminya ini termasuk pembesar Quraisy, ya, orang berada gitu. Hanya saja suaminya itu agak kurang di dalam memberikan nafkah gitu ya. Sehingga Hindun ini tidak tercukupi ya. Karena nafkahnya ditahan oleh suaminya tadi. Nah, disinilah dia konsultasi ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qalat inna Aba Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan rajulun, seseorang ya, suami yang misikun, yang misik ya, menahan ya hartanya ya, itu misik ya. Jadi susah kalau ngasih nafkah, itu agak susah orangnya ya. Ya, kalau masalah urusan harta agak susah, kata Hindun. Fal alayya min haraj, apakah bagiku dosa an ut'ima, bahwa aku memberikan makan minalladzi lahu ya, minalladzi dari harta yang lahu baginya Abu Sufyan. Boleh enggak ya Rasulullah saya ngambil dari harta Abu Sufyan? Hartanya itu ada, cuman agak kurang kalau masalah urusan harta kasih ke keluarganya. Iya lana, kepada keluarga kami. Boleh enggak saya ngambil gitu? Qala, Nabi menjawablah kepada Hindun tadi, la kharaj, tidak apa-apa ya, alaiki bagimu, an tuta'imihim, untuk memberi makan mereka, min ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik ya. Jadi di sini dalil jamaah sekalian ya, bagi istri ketika melihat ya di rumah tangganya, ketika memiliki suami, mampu dia, punya harta dia, tapi kikir gitu misalkan ya, atau ngasih nafkah tapi nggak cukup gitu, padahal harta ada gitu, maka istri boleh ngambil ya dari harta suami, boleh dipakai untuk makan, pakai minum ya, dipakai kebutuhan bayar sekolah anak-anaknya misalkan, ambil aja gitu ya. Dan itu dengan cara yang ma'ruf ya, cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik gitu ya. Karena memang ya dia bukan mencuri dari harta suami, tidak. Dia sedang mengambil haknya sebagai istri dan kewajiban yang diterlantarkan oleh suaminya tadi. Ya. Jadi istri nggak mencuri, itu istri sedang menyalurkan tadi nafkah yang seharusnya dia terima. Hanya saja kebetulan ditahan oleh suaminya yang punya karakter atau sifat yang agak kikir tadi ya. Jelas ya? Al-hadithu ats-tsani wal ishrun ya. Al-hadithu ats-tsani wal ishrun. Hadis yang ke-22. An Jabir radhiyallahu an, dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda fi khutbati hajjatil wada, di khutbah haji wada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fattaqullaha fin nisa. Fattaqullaha, maka takutlah kalian fin nisa, dalam urusan istri ya. Wa fa innakum, karena sesungguhnya kalian akhadtumuhunna, kalian mengambil mereka, bi amanillah, dengan amanahnya Allah ya. Wastahlaltum, dan kalian menghalalkan furujahunna, kemaluan mereka, bi kalimatillah, dengan kalimatnya Allah. Jadi ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, agar berbuat baik
kepada perempuan ya. Itu diwasiatkan Nabi ketika ada peristiwa haji wada ya. Jadi kalian hendaklah menjaga istri kalian ya. Artinya kalau orang udah diberikan rezeki oleh Allah ya, dimudahkan untuk bisa berumah tangga, bisa menikah, itu ya dirawat rumah tangganya ya. Dirawat istrinya. Jangan diterlantarkan ya. Rezeki yang Allah sudah berikan ya harus dirawat ya. Karena tidak semua orang ya bisa punya istri ya. Maka berbahagialah orang yang bisa punya istri. Maka dirawat, jangan sampai diterlantarkan. Ini wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Takwalah kalian kepada Allah dalam urusan istri ya, karena kalian telah mengambil mereka dengan amanah yang Allah berikan. Kemudian kalian menjadi halal ya, bisa memiliki mereka dengan kalimatnya Allah ya. Hubungan suami istri itu kan asalnya suami orang lain, istri orang lain gitu kan. Jadi kemudian dipertemukan oleh Allah dari dua insan yang berbeda tadi, yang bukan mahram ya, dia memang orang lain, dari suku lain, dari tempat lain, nah kemudian dipertemukan oleh Allah dalam sebuah perjodohan ya. Maka rawatlah ya. Rawatlah ya. Jadi rawatlah istri kalian. Ini wasiat Nabi ya. Istabusau bin nisa'i khaira ya. Jadi wasiatlah kalian dengan istri itu dengan cara yang baik, wasiat yang baik. Fa innahunna khuliqna min dhila ya, karena wanita itu memang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok ya. Jadi kemarin sudah kita jelaskan kalau terlalu kasar ya itu patah ya, tidak bisa lurus ya. Kalau terlalu lembek dibiarkan ya tetap bengkok seumur hidup ya. Jadi seperti itu wasiat Nabi. Dan perempuan itu kan banyak celahnya ya, jadi banyak kekurangannya baik dalam sisi agama maupun akal ya. Sisi agama itu karena perempuan itu sholatnya juga berkurang ya, karena ketabrak haid ya, nifas ya. Demikian juga puasanya tidak seperti laki-laki. Jadi makanya harus banyak dikasihani ya perempuan itu, karena memang bebannya udah berat ya, kadang udah diuji oleh Allah ya, kebiasaan datang bulan, nifas, mengandung, itu berat itu ya. Ditambah lagi perasaannya lebih dominan daripada akalnya. Nah itu yang membuat Nabi SAW mewanti-wanti hendaklah dirawat ya perempuan istri kalian itu ya. Karena itu tadi ya, banyak hal yang membutuhkan banyak perhatian tadi. Walakum, dan bagi kalian, alaihinna, atas mereka ya. Dan juga karena memang kalian itu masing-masing punya kewajiban dan punya hak ya. Kalian punya kewajiban merawat istri, istri juga punya kewajiban untuk ta'zim atau khidmat kepada suami ya. Jadi saling memberi gitu ya. Alla yuti'na farsyakum akhada ya. Jadi kemudian Nabi SAW mewasiatkan ya. Jadi setelah tadi Nabi SAW mewasiatkan agar berbuat baik kepada istri ya, karena Allah telah menghalalkan istri itu dengan kalimat Allah dan amanah dari Allah ya. Jadi akhadtumuhunna bi amanillah, bi amanatillah ya.
dan juga wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ya. Kemudian yang berikutnya, alla yuti'na furushakum ya akhadan. Hendaklah tidak menginjak ya tempat tidur kalian seorang pun ya. Takrahunahu, yang kalian membencinya ya. Jadi artinya jangan pula dibiarkan ya rumah tangga kalian itu diganggu ya pihak ketiga atau pihak orang yang itu bisa merusak rumah tangga kalian ya. Jangan sampai juga istri dibiarkan bergaul bebas ya, sehingga mereka selingkuh ataupun mereka itu tidak terjaga agamanya ya. Itu kewajiban seorang suami. Istri yang misalkan belum berjilbab ya, disuruh berjilbab ya. Dijaga harga dirinya ya, dijaga agamanya ya. Begitu. Kalau ada suami kemudian tidak ada rasa cemburu terhadap istrinya ya kan, dibiarkan ya, pergaulan bebas dibiarkan, keluar tanpa jilbab ya, buka aurat dan seterusnya, itu suami yang dayus namanya ya. Dayus itu artinya suami yang tak peduli terhadap agama istrinya ya, tak peduli terhadap kehormatan istrinya ya. Itu dayus ya. Dayus itu suami yang tidak punya rasa cemburu tadi ya terhadap perilaku istrinya, yang menyimpang, yang tidak menutup aurat ketika keluar rumah, atau dayus itu istrinya dibiarkan ya. Dan banyak sekarang ini ya suami-suami dayus itu ya, istrinya dibiarkan ya buka-buka aurat atau tidak pakai jilbab. Apalagi zaman-zaman sekarang ini zaman-zaman media sosial, dibiarkan tiktokan ya, nggak pakai jilbab dan seterusnya. Itu suami yang seperti itu membiarkan istrinya atau anak perempuannya ya joget-joget di media sosial misalkan, itu namanya suami dayus ya. Nah, suami dayus itu tidak bakal masuk surga ya, diharamkan oleh Allah seorang suami yang dayus ya, yaitu yang membiarkan istrinya atau anak perempuannya buka aurat atau bermaksiat ya, sehingga menjadi fitnah ya, fitnah syahwat di tengah-tengah masyarakat. Itu namanya dayus ya. Nabi mengingatkan itu supaya para suami itu peduli terhadap istrinya dan anak perempuannya tadi. Fa in fa'alna dzalik ya. Fa in fa'alna, maka ketika mereka melakukan dzalika, hal itu. Jadi kalau ada istrinya atau anak perempuannya menyimpang ya, kelakuannya menyimpang ya, itu jangan dibiarkan, tapi didiklah, luruskan. Fatribuhunna, maka pukullah mereka. Dorban, dengan pukulan, ghaira mubarrah ya, tanpa menyakiti ya. Jadi tanpa melukai ya. Jadi artinya ya tadi istri itu perlu dididik ya, anak perempuan tadi dididik dengan benar. Yang dimaksud oleh Nabi memukulnya tadi itu bukan pukulan-pukulan yang sifatnya melukai, karena memang hukum asalnya Nabi juga melarang ya agar meninggalkan kekerasan ya dalam rumah tangga. La tarfa'u al-asa ala ahlikum, jangan kalian mengangkat kayu atau tongkat ya untuk memukuli keluarga kalian. Itu memang ada hadisnya ya. Nah, tetapi ketika terjadi penyimpangan gitu ya, dinasihati sudah tidak peduli misalkan, maka boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik ya, bukan pukulan-pukulan yang melukai ya. Hanya sekedar ini aja untuk menghentikan perilakunya tadi ya,
perilaku-perilaku yang menyimpang tadi ya, supaya dia tidak selingkuh atau tidak melakukan perzinaan. Walahunna dan bagi mereka alaikum, walahunna dan hak bagi mereka alaikum wajib atas kalian rizkuhunna, rizki mereka. Artinya suami punya kewajiban ya untuk memberikan nafkah ya terhadap istrinya ya, jangan sampai ya istri tidak diberikan nafkah ya, karena itu memang kewajiban bagi suami ya untuk memberikan nafkah terhadap istri dan juga anak-anaknya tentunya ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ya. Dalam surat Al-Baqarah itu ayat 233 kan jelas ya. Jadi bahwa suami itu punya kewajiban ya untuk menafkahi istrinya, anak-anaknya ya, memberi makan, memberi pakaian dengan cara yang ma'ruf ya. Nah tentunya sesuai dengan kemampuan ya, liyunfik dzu sa'atim min sa'atih ya. Jadi memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan ya. Sama kalau orang itu kan punya gaji tetap, gaji tidak tetap, punya pekerjaan tetap, kadang ya ada orang yang kerjaannya tidak tetap, ya tadi disesuaikan ya. Nafkah itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Baik itu nafkah yang sifatnya nafkah materi ya, makan, minum, tempat tinggal, sandang, pangan, atau nafkah-nafkah yang sifatnya nafkah batin ya, nafkah-nafkah biologis ya. Itu menjadi kewajiban istri ya dengan cara yang ma'ruf ya. Rizkuhunna, memberikan rizki pada mereka, wa kiswatuhunna, dan memberikan pakaian mereka bil ma'ruf dengan cara yang baik ya. Dengan cara yang baik ya. Jadi itu adalah kewajiban nafkah bagi suami untuk istrinya ya. Untuk istrinya. Ya para ulama kemudian membuat semacam standar ya. Minimal itu apa? Memberi makan kecukupan ya tiap harinya. Misalkan kalau kebiasaannya satu mud ya, satu mud itu 6 on ya, sekali masak beras 6 on atau 1 liter misalkan, ya udah. Suami punya kewajiban tiap hari minimal di rumah ada beras 1 liter atau 1 kilo, karena tiap hari anaknya ada 3 misalkan ya, atau ada 4, istrinya 1 misalkan, jadi butuh makan sehari 1 kilo beras misalkan yang harus dimasak, ya sudah, plus lauknya misalkan, plus air dan bayar listrik misalkan, bayar air. Itu semua adalah kewajiban siapa? Suami. Nah, bukan kewajiban istri, suami. Ya, makanya suami ya harus cari nafkah gitu, jangan sebaliknya ya. Suaminya sarungan di rumah, istrinya suruh kerja ya. Itu suami yang nggak punya merek gitu ya. Jadi suami yang nggak punya tanggung jawab ya. Suami harus kerja, ya harus cari nafkah ya. Entah apa profesinya, yang penting halal ya. Yang penting jangan nganggur, nggak mau bekerja, nggak mau cari nafkah ya. Selama orang itu mau bekerja cari nafkah, insya Allah ya dapat rezeki ya. Al-hadithu ats-tsalis wal ishrun, hadis yang ke-23. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritu, aku ditampakkan an-nara, api neraka, fa idza aktsaru ahliha." Maka tiba-tiba kebanyakan penghuni neraka itu an-nisa, perempuan. Yakfurna, mereka kufur. Kila, ditanyakan, ayakfurna billah, apakah mereka kufur terhadap Allah? Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi ditampakkan di neraka itu mayoritas penghuninya perempuan.
Nah, salah satu alasan masuk neraka adalah yakfurna ya, mereka banyak kufurnya. Nah, kemudian sahabat bertanya, yang dimaksud kufur apakah mereka enggak beriman kepada Allah? Ayakfurna billah, apakah mereka tidak beriman kepada Allah? Qala, kemudian Nabi jawab, tidak kufur pada Allah. Mereka ya salat, mereka ya iman pada Allah. Tapi yang dimaksud adalah yakfurna al-ashir. Mereka kufur alias tidak terima kasih al-ashir kepada keluarga, kepada suaminya maksudnya ya. Wa yakfurna, dan mereka kufur al-ihsan dari kebaikan suami ya. Jadi ini salah satu penyakit perempuan dimanapun berada di belahan muka bumi ini itu kurang bersyukur tadi ya kepada nikmat suaminya. Ya, udah dikasih belanja cukup masih kurang cukup. Gaji suami banyak ya tetap aja kurang gitu ya. Ya jadi apa? Banyak kufurnya gitu. Suami udah maksimal, udah berusaha luar biasa tapi enggak diucapi terima kasih. Ini itu namanya kufur terhadap kebaikan suami ya. Atau diungkit-ungkit itu sekali suami salah diungkit-ungkit misalkan ya. Nah, itu watak memang ya dari bawaan ya. Nah, harus dirubah tadi supaya tidak menjadi penghuni neraka. Lau ahsanta ila ihdahunna. Nah, kata Nabi, lau ahsanta, seandainya engkau berbuat baik ila ihdahunna kepada seorang di antara mereka ad-dahra sepanjang masa. Jadi perempuan itu kalau dibaikin ya sepanjang masa ya, summa ra'at, kemudian ia melihat mingka darimu syai'an sesuatu. Nah, sekali suaminya salah gitu ya, sedikit salah, itu kebaikan yang banyak itu enggak kelihatan ya, pasti diungkit-ungkit. Qalat, nah perempuan akan mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat. Ma ra'aitu, aku tidak melihat minka darimu khairan, kebaikan qat sedikit pun ya. Padahal udah dikasih kebaikan maksimal gitu ya. Tetapi sekali suami salah itu tertuduh ya, artinya kamu ini nggak bisa ngasih baik sedikit pun ya. Jadi terkadang seperti itu kebanyakan perempuan ya. Nah, ini yang menyebabkan masuk neraka karena kufur terhadap nikmat ya, nafkah dari suami atau kebaikan suami. Wa fi riwayatin an Abi Sa'idin Al-Khudri qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar fi adha au fitrin ilal musalla. Pada Idul Adha atau Idul Fitri ke musalla, lapangan ya, tempat sholat. Famarra 'alan nisa, kemudian Nabi melewati segerombolan para wanita. Faqala ya ma'syaron nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, hendaklah bersedekah ya. Fa ini, maka sesungguhnya aku uritu kunna, aku ditampakkan kalian aktsara ahlin nar, kebanyakan kalian penghuni neraka. Faqulna wa bima ya Rasulullah, maka mereka menjawab wa bima, dan dengan apa ya Rasulullah? Loh, kok bisa kok kebanyakan kami dari perempuan kok jadi penghuni neraka? Qala, Nabi menjawab, tuksirna al-la'na, tuksirna, kalian memperbanyak al-la'na, laknat, wa takfurna, dan kalian kufur al-ashir kepada nikmat suami ya. Ma ra'aitu minna kisat, tidak aku melihat dari kekurangan aklin, minna kisati aklin ya, kekurangan dari akal, wa dinin, dan agama, adhaba lilubbir rajuli al-khazim ya, adhaba yang adhaba lilubbir rajul ya, yang menghilangkan terhadap lub ya. Lub itu akal ya, atau hati sehat ya, akal sehat itu lub. Akal laki-laki al-hazim yang kuat, min ihdakunna, daripada kalian semua. Kulna, kami, kulna, pada bertanya mereka ya, para wanita tadi, wama nuksanu dinina ya Rasulullah, apa yang dimaksud kurangnya agama kami, wa aklina, dan akal kami ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, alaysa syahadatul mar'ati misla nisfi syahadatir rajuli, alaysa, bukankah syahadatul mar'ah, persaksian perempuan,
Misla nisfi syahadatir rajul, itu separuh ya, semisal separuh dari persaksian laki-laki ya. Qulna, mereka jawab, bala, betul ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, fadzalika min nuqsani akliha, dan itu adalah termasuk kekurangan akal perempuan ya. Jadi dimaksud perempuan itu kurang akalnya dan lebih dominan kepada perasaannya, itu ditampakkan ketika terjadi satu kasus ya, kriminal dan membutuhkan saksi ya. Itu kan saksi butuh 2 orang saksi ya, atau kasus-kasus muamalat itu butuh 2 orang saksi ya. Nah, 2 orang saksi laki-laki itu setara dengan 4 perempuan ya. Jadi satu laki itu 2 kali lipat perempuan ya. Jadi kalau persaksian itu satu laki berarti sebanding dengan 2 perempuan dalam persaksian. Itu menunjukkan kekurangan dari akal perempuan tadi. Nah, yang dimaksud dengan kurangnya agama, alaisa idza hadat, bukankah ketika perempuan itu haid, lam tusolli, tidak ia salat, walam tasum, dan tidak dia puasa. Qulna bala, mereka jawab, bala, betul ya Rasulullah. Qala, maka Nabi jawab, fadzaliki min nuqsani diniha. Nah, demikian itu ya tanda daripada kurangnya agamanya. Jadi fadzaliki min nuqsani akliha alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Qulna bala, qala fadzaliki min nuqsani diniha ya. Jadi itu tadi ya, sebab kurang agama dan kurang akal ya, dan lebih dominan kepada perasaan tadi, itu yang terkadang membuat wanita tadi ya, wanita ketika tidak dibantu dengan kebaikan agamanya ya, itu terkadang tadi kufur terhadap nafkah ya, atau nikmat yang diberikan oleh keluarganya atau suaminya tadi ya. Nah, ketika kufur tadi, tidak terima kasih itu, tidak bersyukur, nah ini menyebabkan mereka itu menjadi penghuni neraka ya. Kebanyakan penghuni neraka tadi adalah perempuan karena disebabkan kufur nikmat ya, kufur nikmat. Maka oleh karena itu hadis ini memotivasi agar setiap istri ya di dalam rumah tangga itu banyak-banyak berterima kasih ya kepada suaminya. Entah nafkah yang diberikan banyak ataupun sedikit, itu hendaklah diucapkan terima kasih dan banyak bersyukur ya. Jangan banyak mengeluh ya, atau jangan banyak mengungkit-ungkit, karena ketika mengeluh dan mengungkit-ungkit itu menjadi sebab ya banyakkan perempuan dimasukkan dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan kajian ini di pertemuan besok insyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.